Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Lestari dari kelas Manajemen Reguler I dengan NIM 34021900282. Pada pertemuan keempat ini, saya diminta untuk menganalisis saham melalui web-web di sini, kemudian membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi Stockbit dan juga RTI di laptop. Analisis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sementara analisis teknikal yaitu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Selanjutnya, saya menganalisis saham melalui web idtradingview.com dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik menuju ke beranda. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat saham-saham yang ada pada idtradingview.com di web ini. Dan inilah pasar saham Indonesia. Pasar saham biasanya buka setiap pukul 9 sampai pukul 3. Dan inilah daftar-daftar perusahaan dengan kode-kode perusahaannya masing-masing serta kenaikan dan juga penurunan sahamnya setiap detiknya. Dan juga setiap jam akan berubah. Kemudian kita juga bisa menganalisis perusahaan-perusahaan di sini. Misalnya pada perusahaan BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, saham terakhirnya seharga 33.525 dengan perubahan atau kenaikannya yaitu 1,44%. Kemudian kita juga dapat menganalisisnya, yaitu ada laporan pendapatan seperti ini tampilannya. Kemudian juga ada penilaian, ada margin yang tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada dividen dan tampilannya seperti ini. Kemudian sebelum menganalisis apalagi membeli dan menjual saham, kita harus mengetahui daftar atau list saham yang terdaftar di RTI ataupun di Stockbit dan aplikasi trading lainnya yang berjumlah kurang lebih 722. Kemudian daftar-daftar yang berwarna biru di sebelah pojok kiri yang di situ merupakan kode-kode perusahaan yang terdaftar. Yang previous yang ini merupakan harga-harga saham sebelumnya. Kemudian yang last itu merupakan harga saham terbaru atau harga saham terakhir. Untuk Stockbit, sebelum ke Stockbit dan RTI, kita harus mengetahui list saham yang tadi kita lihat yang jumlah kurang lebih 722. Setelah membuka Stockbit di web, kita buka ke order book. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada yang merah, ada yang hijau, yang menunjukkan mengalami penurunan dan peningkatan. Bagian-bagian ini merupakan kode-kode perusahaan yang terdaftar di Stockbit atau di RTI. Jadi harga saham terakhirnya yaitu di perusahaan BBCA 33.500. Nah, di Telkom 3.400 mengalami penurunan. Kemudian di HMSP mengalami kenaikan yaitu 1.460 dari
4.440 dan mengalami kenaikannya itu 20. Di perusahaan BBRI juga mengalami yaitu 4.400 dari tadinya 4.760. Jadi penurunannya yaitu minus 60. Di sini terdapat lot, bid, dan offer. Satu lot dan 100 lembar. Kemudian bid merupakan penawaran pembeli atau penawaran beli atau juga bisa disebut minat. Susunannya yaitu dari bawah ke atas. Dari bawah yaitu penawaran beli yang rendah, yang atas merupakan penawaran beli tertinggi. Kemudian offer merupakan penawaran jual. Penawaran jual ini kebalikan dari penawaran beli. Jadi dari atas ke bawah. Yang paling atas merupakan penawaran jual yang paling rendah, sementara paling bawah yaitu penawaran jual yang. Nah, misalnya penawaran beli tertinggi dari perusahaan Telkom ini yaitu 3.400 sahamnya. Kemudian 3.400 sahamnya dengan lot 6.413. Kemudian untuk penawaran jualnya yang tertinggi yaitu 3.500 dengan lot 32.258. Kemudian untuk harga saham itu sendiri dapat berubah setiap detiknya, setiap jam, dan setiap harinya akan berubah. Jadi kita harus mengetahui kapan kita harus membeli saham dan menjualnya. Misalnya kita akan membeli saham di Telkom yaitu harga terakhirnya 3.100. Kita klik di sini. Kemudian virtual akunnya diklik. Lalu akan seperti ini, merupakan perusahaan yang sahamnya telah saya beli sebelumnya. Kalau misalkan saham yang tadi, Telkom yang kedua, belum di sini, coba kita lihat di opsi order. Nah, di sini statusnya sudah match. Kemudian untuk HMSP, statusnya masih open, dan di sini masih pending untuk HMSP. Nah, di portofolio, saya membeli saham di perusahaan Telkom dan mengalami net profit atau loss-nya yaitu mengalami penurunan yaitu minus 40.260 atau setara dengan minus 0,78. Nah, untuk virtual equity-nya harus lebih dari 100.000 atau harus lebih dari modal awal kita di Stockbit. Kemudian invested ini yaitu dari harga di perusahaan yang kita beli pada saat itu. Jadi kita menginvestasikan uang sebanyak itu. Kemudian kita harus menjual saham di perusahaan ini saat sahamnya mengalami kenaikan. Nah, karena sahamnya tidak mengalami kenaikan, maka kita tidak bisa menjual saham tersebut. Karena kalau kita menjualnya sangat kita akan merugi, bukan. Untuk pembelian sahamnya itu sendiri, minimal pembelian 1 kali dalam 1 minggu itu minimal. Yang berwarna merah ini yaitu mengalami penurunan. Kalau yang warnanya seperti ini yaitu merupakan harga sebelumnya. Seperti ini, seperti yang ini, kemudian yang ini. Kalau yang berwarna hijau yaitu mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Seperti yang ini,
seperti itu. Misalnya kita akan menjual saham Telkom saat saham Telkom sedang naik, kita double klik yang ini, kemudian pilih yang sell, yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini apabila kita akan menjualnya. Kemudian harganya tinggal kita tentukan seperti ini. Nah, apabila misalkan kita akan menjual saham Telkom saat saham Telkomnya sedang menurun, maka kita akan merugi karena kita tidak mendapatkan keuntungan saat menjualnya. Untuk RTI yaitu dijalankan melalui handphone. Caranya yaitu buka aplikasi RTI, kemudian ke bagian trade, lalu ke IDX Virtual Online Trading 2. Kemudian kita login. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu karena kita akan membeli saham, maka kita ke bagian buy. Nah, kita membeli saham saat harga sahamnya turun. Di portofolio, saya membeli saham di Astra International Tbk. Nah, saham ini mengalami penurunan yaitu sebanyak minus 22.500 loss atau setara dengan 0,44%. Profit loss-nya sebanyak minus 0,02. Kemudian total market value-nya 5.130.000. Contohnya kita akan membeli saham di Telkom karena tengah mengalami penurunan seperti ini. Nah, jadi akan seperti ini. Statusnya masih open, yang mana kita sedang dalam antrian atau sedang masih proses request. Kemudian misalnya kita akan menjual saham yang kita beli, misalnya saya akan menjual saham dari perusahaan Astra Indonesia atau kodenya yaitu ASII. Namun, saham ini mengalami penurunan sebanyak minus 0,44%. Maka kita harus menunggu harga sahamnya menaik. Jadi strateginya membeli saham saat sahamnya sedang turun dan menjual saham saat sahamnya sedang naik. Harga saham akan berubah setiap detiknya. Nah, ini adalah grafik dari harga saham PT Astra International 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ini 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Untuk menjual saham, di sini misalnya saham yang telah saya beli yaitu saham dari Astra International Tbk tengah mengalami kenaikan sebanyak 50 atau setara dengan 0,87% dan kenaikannya dari 5.725 menjadi 5.775. Misalnya kita akan menjualnya. Ini adalah harganya. Kuantitinya tinggal kita tentukan atau lots-nya. Misalnya kita akan menjual 5 lots. Lalu sell seperti ini, kemudian pilih bagian sell. Nah, jika statusnya sudah match, yang artinya penjualan kita sedang dalam proses. Kemudian kita buka ke portofolio. Nah, total sold-nya sudah ada, yaitu sebanyak penjualan yang kita jual tadi sahamnya.
Untuk cashnya adalah 97.722.500. Kemudian market value-nya 2.310.000, profit loss-nya 32.500, setara dengan 0,03%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.